2019, GIC Youth Bethesda mulai terbentuk. Dan disitulah GIC Self Control mulai mengenal satu sama lain. Walaupun sempat dilanda pandemik dan tidak bisa berkumpul satu sama lain, kami tetap memutuskan untuk terus terhubung melalui via Zoom, video call, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kami adalah keluarga. GIC Self Control terkenal sebagai GIC yang ceria, berisik, hiperaktif, dan penuh semangat. Tak peduli apa yang orang lain katakan tentang kami tetap saling mengerti, saling peduli, dan bekerja sama. Kami menganggap bahwa kehidupan adalah sebuah perlombaan menuju garis kemenangan. Setiap kami memiliki cerita kehidupan kami masing-masing yang terkadang membuat kami merasa seperti terikat dan sulit untuk melangkah maju. Dan inilah cerita kami. Saat ini aku berusia 22 tahun. Dalam usia yang terbilang muda, saya harus menjalankan dua peran sekaligus. Di pagi hari, saya sebagai wanita karir yang bekerja di sebuah perusahaan. Bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Ingin rasanya ketika pulang kerja langsung beristirahat. Tetapi pada saat yang sama, saya harus berangkat lagi ke kampus untuk menjadi mahasiswi akuntansi di sebuah universitas. Dengan dua peran yang harus saya lakukan, sebagai seorang pekerja dan mahasiswa, saya merasa terjebak di sebuah rutinitas kehidupan yang sangat monoton dan pernah merasakan sebuah perasaan capek, lelah, sedih, semua bercampur menjadi satu. Hingga saya berpikir untuk menyerah dan tidak melanjutkan impian saya untuk meraih gelar. Namun, satu hal yang membuat saya untuk bangkit kembali, yaitu mengingat saat-saat di mana Tuhan menolong hingga ada di titik saat ini. Dan sekarang, langkah dan tujuan yang saya ambil adalah menikmati prosesnya Tuhan dan terus berlari sampai garis finish. Saya seorang pelajar kelas 3 sekolah menengah pertama. Terlibat dalam sebuah organisasi yang mengubah setiap pola pikir saya. Ketika saya memutuskan untuk mengikuti pemilihan ketua OSIS, saya mengalami ketidakadilan dalam pemilihan ketua OSIS. Lagi-lagi, berbicara tentang mayoritas dan minoritas. Sebagai kaum minoritas, saya dibedakan dan tidak bisa ikut ambil dalam organisasi tersebut. Saat itu, saya merasakan kecewa, kesal, seperti semua usaha yang saya lakukan sia-sia. Namun, ketika saya belajar tentang pengampunan, saya memutuskan untuk menerima dan mau mengampuni setiap ketidakadilan terhadap diri saya. Saya sekarang berada di kelas 3 SMP, di mana saat ini berada di fase menentukan pilihan sekolah selanjutnya, antara dua pilihan SMK atau SMA dengan kemampuan yang saya punya, serta prospek kerja ketika memilih pilihan tersebut. Namun saat ini saya hanya bisa berserah dan berdoa kepada Tuhan. Kiranya pilihan yang saya ambil merupakan pilihan yang tepat. Sebagai pengurus kerohanian Kristen di sekolah, lagi-lagi kami kaum minoritas mengalami diskriminasi dalam hal beribadah. Padahal ada sila kedua yang menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, aku tidak menemukan penerapan sila tersebut di sekolah kami. Kami dilarang beribadah dengan alasan mengganggu ketentraman agama lainnya. Saat ini, saya hanya bisa berharap agar Tuhan memberikan saya hikmat sebagai pengurus kerohanian Kristen untuk dapat melaksanakan ibadah kembali. Ternyata, mencari pekerjaan tidaklah mudah di kota industri. Setiap hari saya harus mengirim email ke berbagai macam perusahaan, pagi, siang, dan malam. Tapi
sampai saat ini belum juga mendapatkan panggilan untuk bekerja. Terbesit dalam pikiran mengapa mereka bisa sedangkan saya tidak. Apa yang kurang dari diri saya sendiri? Terkadang saya merasa iri, sedih, dan bad mood. Gampang marah ketika melihat story teman-teman saya yang sudah bekerja. Pernah di satu titik saya ingin menyerah dan menenggelamkan semua harapan saya. Namun saya percaya waktu Tuhan yang terbaik dan memilih untuk mengikuti proses yang Tuhan berikan. Aku Resti, si paling ramah dan merasa tidak memiliki beban. Orang-orang mengenalku si periang dan penuh semangat. Namun, ada peribahasa yang mengatakan, cover tidak menjamin isi dari ending sebuah cerita. Mereka tidak tahu bahwa aku menyimpan sebuah cerita misteri yang membuat hubunganku dengan Tuhan semakin hari semakin jauh. Pernah bertanya, sebenarnya apalah arti kehidupan yang hanya memutar di waktu yang sama? Dan apa sebenarnya tujuan hidupku nantinya? Namun, saya pernah membaca satu ayat dalam Alkitab yang mengatakan, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya menyadari bahwa nggak ada kehidupan yang sia-sia jika kita mau ikut sertakan Tuhan di dalamnya. Dan saya menyadari tujuan hidup saya yang sebenarnya adalah hidup untuk melayani dan menyerahkan kehidupan seutuhnya di dalam Tuhan. Melalui cerita kehidupan kami masing-masing, kami mendapati bahwa kami memiliki Tuhan yang memiliki cara yang sangat unik agar kami terus berlari dalam rencananya, hingga mencapai sebuah garis kemenangan yang abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Victory is ours. Kisah ini menceritakan seorang anak muda yang mulai menjauh dari Tuhan karena pergaulannya. Adakah dia mampu dimenangkan? Pada suatu malam, Tela berencana mengajak Lena untuk beribadah karena Lena tidak pernah lagi mengikuti ibadah di gereja. Tetapi Lena lebih memilih untuk bersama teman-temannya daripada kebaktian. Tela dan teman-temannya pun memulai ibadah di gereja seperti biasa. Kehidupan Lena semakin hancur karena pergaulannya yang terlalu bebas. Sepulang ibadah, Tela dan teman-temannya tidak sengaja melihat Lena yang sedang mabuk-mabuk di jalan. Tela pun mulai menyadari mengapa Lena tidak ke gereja lagi. Pada suatu malam, Tela dan Rahab berbincang-bincang mengenai Lena. Pertemuan mereka diawali dengan doa singkat.
tapi dia nggak mau tahu. Padahal yang saya lihat dia nggak pernah gitu. Ya kak, kita bawa dalam doa aja. Tadi kak aku udah baca satu Alkitab dalam Roma 8 ayat 31 yang berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dari sini aku mempelajari bahwa kita bisa ngajak Kak Selvi untuk dia berubah. Iya, pasti kita bisa untuk bawa dia dalam nama Tuhan. Della dan Rahab kembali mengunjungi Lena dan memberikan nasihat kepada Lena. Hasil dari kunjungan itu, Lena mulai menyadari bahwa dia menjauh dari Tuhan. Aduh, kayak mana lah aku ini? Kayak gini-gini terus lah hidupku. Kapan ya berubahnya? Pengen ibadah tapi pikiran tak kemana-mana. Aduh, pusing deh. Aduh, kayaknya aku ini harus ambil keputusan deh. Harus pergi ke gereja biar hidupku ini berubah. Iya, aku harus bisa. Aku harus bisa. Tepat tanggal 16 Oktober 2022, Lena memutuskan untuk ke gereja untuk beribadah kembali. Kita tahu kita sebagai manusia sering melakukan kesalahan, tetapi Tuhan tidak pernah untuk tidak menerima kita sebagai anaknya untuk kembali kepada Dia. Kita bisa melihat Tuhan sudah menjadi pemulung di dunia ini untuk memungut setiap sampah-sampah, untuk mengubah mereka menjadi produk yang berharga. Zero risk. Hai, perkenalkan nama saya Michael. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah saya saat saya mengalami kekosongan dalam hati saya. Bukan karena saya tidak memiliki teman, tetapi saya memiliki banyak teman yang ada di sekeliling saya dan bahkan selalu menghabiskan waktu bersama-sama mereka. Dan satu hal lagi, saya juga memiliki seorang pacar. Ya, betul, saya memiliki seorang pacar. Saya selalu menghabiskan waktu bersama pacar saya melalui chattingan ataupun menghabiskan waktu bersama. Ya, saya tahu saya masih cukup kecil untuk pacaran. Tapi itulah kisah saya sebelum saya diubahkan. Saat bersama mereka, saya selalu have fun dan tidak merasa kesepian karena kami selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan, menghibur diri, bahkan kadang kami lupa waktu saat sudah berkumpul bersama-sama. Ya, mungkin itu suatu hal yang wajar menurut pandangan kita, bukan? Tetapi secara tidak sadar, saya sudah menjauh dari Tuhan. Ya, saya menjauh. Dan dikarenakan saya yang selalu menghabiskan waktu bersama teman-teman dan bersama pacar sehingga saya mengabaikan ibadah, berdoa, membohongi orang tua saya agar saya bisa keluar bersama teman-teman saya. Kejadian ini terus terulang dan terulang terus menerus sampai saya ada di titik di mana saya merasa hampa saat saya di tempat keramaian dan merasa seperti ada yang kurang tetapi saya tidak tahu itu apa. Saya selalu bertanya-tanya kepada diri saya, mengapa saya mengalami ini dan apa yang kurang? Mengapa saya merasa ada yang kosong di diri saya? Saya terus merenungkan itu sehingga akhirnya saya mencoba menceritakan kepada abang saya. Saya menceritakan semua yang saya rasakan dan yang saya alami saat itu. Ya, saya punya abang dan saya bangga memiliki abang seperti dia karena dia orang yang takut akan Tuhan. Dan saat itu dia menasihati saya dan dia menyuruh saya untuk meninggalkan kebiasaan buruk saya dan mulai mendekati hati kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan yang saya rasakan itu. Dan saya merenungkan itu hingga pada akhirnya saya kembali lagi ke jalannya Tuhan, di mana saya mulai lagi aktif gereja dan lain sebagainya. Ya, itulah kisahku. Terima kasih dan shalom.
adalah seorang pemudi dengan kehidupan yang bebas. Setiap hari, aku bermain bersama dengan teman-temanku, meluangkan waktu bersama dengan teman-temanku, berbagi cerita, dan lain sebagainya. Setiap malam, aku selalu meluangkan waktu untuk mereka, bermain, dan lain sebagainya. Aku memiliki banyak sekali teman. Kami bernyanyi, kami nongkrong. Sangat senang. Tapi di balik itu, terkadang aku berpikir bahwa semuanya hanya sia-sia. Aku merasa ada sesuatu yang kurang dalam diriku. Walaupun aku senang bertemu dengan teman-temanku, aku memiliki seseorang yang spesial dalam hidupku, tetapi semuanya tidak ada yang benar-benar menyenangkan. Mungkin aku hanya senang untuk sesaat, tapi ketika aku tiba di rumah, aku merasa hampa kembali. Aku bingung. Aku capek. Semua orang mengecewakan aku. Hingga tiba akhirnya, seseorang datang menghampiriku dan mengajakku berdoa. Dan aku diajak untuk membaca Alkitab. Ketika aku membaca Alkitab, mengikuti kata temanku, seperti ada sesuatu yang baru yang kurasakan. Aku memiliki kehidupan, tidak seperti yang dulu. Aku sangat senang. Dulu aku senang, tapi kali ini ada yang berbeda ketika aku bertemu dengan teman-temanku. Kami membahas hal yang membuatku bertumbuh.